Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hafiatul binti Nadiah dengan NIM 4022000032 dan saya sendiri Lilis Dwi Susanti NIM 4022000041. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dalam era bisnis online. Perilaku konsumen dalam era bisnis online adalah kegiatan yang menjadi sebuah dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen sangat berkaitan erat dengan proses pembelian. Menurut Angel Blackwell dan Minyard, perilaku konsumen merupakan tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya proses keputusan yang mengawali serta mengikut tindakan pembelian tersebut. Menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat akan berbelanja, sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian, ada beberapa poin penting yang kini menjadi pertimbangan konsumen. Selanjutnya adalah perilaku konsumen yang ada di era digital. Yang pertama, melihat standar dan kualitas dari review. 2. Rasa toleransi konsumen. Yang ketiga, adanya dialog dengan konsumen. Yang keempat, loyalitas. Yang kelima, suka mencari informasi. Dan yang terakhir, tidak ingin tertinggal. Pertama, melihat standar dan kualitas dari review. Kini konsumen tidak lagi membandingkan suatu produk brand tertentu dengan brand persaingannya, namun membandingkannya dengan seluruh brand. Hal ini terjadi dikarenakan kini konsumen bisa melihat informasi dan spesifikasi dari suatu produk dengan begitu mudah dari seluruh penjuru dunia. Mereka akan menjadi semakin selektif dan banyak membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Untuk bisa memahami bahwa produk atau jasa tersebut baik atau buruk, konsumen seringkali melihatnya pada review yang ada di internet. Media yang mereka gunakan pun cukup beragam, mulai dari pencarian Google, sosial media, maupun pada laman testimoni yang ada di toko online. Yang kedua, rasa toleransi konsumen. Adanya sosial media tentu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk merentangkan jangkauannya lebih luas dan memikat lebih banyak pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Komunikasi dengan konsumen pun akan menjadi lebih mudah dengan adanya sosial media. Namun, di era digital, perilaku konsumen banyak berubah. Mereka cenderung meningkatkan kemudahan dalam pelayanannya. Namun, jika pelayanannya tidak terpenuhi dengan baik, mereka akan memberikan komplain langsung di sosial media. Hal ini pasti membuat review perusahaan tersebut jelek dan merusak reputasinya. Tapi jika pelayanannya baik, konsumen bisa saja langsung mempromosikan perusahaan tersebut ke sosial media miliknya. Maka dari itu, di era digital ini perusahaan harus semakin berhati-hati dan selalu menjaga pelayanan maupun kualitas dari setiap produk atau jasanya. Yang ketiga, adanya dialog dengan konsumen. Di era digital ini, sosial media dan toko online memang selalu menjadi yang nomor satu jika membicarakan tentang bisnis. Banyak dari konsumen yang mengetahui suatu produk atau jasa dari review pelanggan maupun testimoni yang ada di sosial media maupun toko online. Yang keempat adalah loyalitas. Konsumen kini banyak memilih. Ia tidak akan mau menghabiskan uangnya untuk produk atau jasa dengan kualitas yang buruk.
konsumen cenderung mau membayar lebih mahal untuk produk atau jasa dengan kualitas yang baik daripada harga yang murah namun kualitasnya yang buruk. Yang kelima, suka mencari informasi. Segala bentuk informasi mengenai sebuah produk dengan mudahnya bisa diakses di sosial media, toko online maupun website dari merek atau brand tersebut. Konsumen dengan mudah bisa melihat gambar produk beserta spesifikasinya langsung di situ. Dan yang terakhir, tidak ingin tertinggal. Konsumen di era digital ini seringkali tidak pernah mau tertinggal dengan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan atau trending topik. Konsumen suka mencari produk atau jasa yang sedang ramai dipakai khalaqnya umum. Mereka cenderung tidak ingin melewatkan sesuatu. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi terhadap produknya dan mengikuti tren yang ada. Jika memang tidak bisa terus mengikuti tren, bisa diubah saja di kemasannya menjadi kemasan yang lebih eye-catching dan disesuaikan publik. Konsumen di era digital suka untuk memposting hal-hal yang menurutnya bagus lalu diupload di sosial media miliknya. Maka dari itu, perusahaan harus sering-sering melakukan riset terhadap apa yang konsumen inginkan dan apa yang sedang trending topik sekarang. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen online. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen online, diantaranya yaitu harga, kepercayaan, kenyamanan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi konsumen di era digital yaitu harga, iklan, lifestyle, dan lokasi. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi belanja melalui media internet yaitu kenyamanan, kelengkapan informasi, waktu, dan kepercayaan konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen online diantaranya ialah harga. Harga yang dijadikan pembanding dalam mencari produk atau jasa yang dibutuhkan. Melalui perbandingan harga secara online, maka konsumen memperoleh kemudahan dalam memilih produk yang mudah sesuai dengan harapan dan kemampuan membelinya. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan konsumen berkaitan dengan jaminan keamanan saat melakukan transaksi secara online, sehingga membuat konsumen merasa nyaman dalam melakukan transaksi. Dan yang ketiga, kenyamanan berbelanja secara online. Dipandang oleh konsumen karena konsumen merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan belanja secara online dibandingkan dengan melakukan transaksi pembelian secara tatap muka di bisnis konvensional. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsumen di era digital. Yang pertama, harga. Harga dalam penentuan harga jual yang sesuai dengan kualitas dan bersaing sesuai dengan harga pasar, maka akan dapat dengan mudah diterima oleh konsumen. Hal ini dikarenakan dalam era ekonomi digital, konsumen cenderung mencari informasi terlebih dahulu mengenai harga dan berusaha untuk membandingkan harga di tempat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, iklan. Iklan yaitu pembuatan iklan dengan gambar yang menarik perhatian dari segi warna, tulisan yang dipahami dan dimengerti, serta sesuai dengan kenyataan atau lebih mudah dicerna oleh konsumen, sehingga dalam memasarkan produk ataupun jasa melalui internet harus dengan kenyataan, karena jika tidak demikian konsumen akan kecewa, enggan akan melakukan pembelian berulang dan dapat melakukan protes dalam bentuk kritik yang lebih mudah di-share pada masyarakat luas. Yang ketiga, lifestyle. Para perilaku retail tradisional harus memperhatikan lifestyle masyarakat untuk menarik minat pembelian pada tempat usahanya. Lifestyle ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sekitar konsumen. Yang keempat,
adalah lokasi. Begitu banyak konsumen yang melakukan pembelian melalui internet, para ekonomi digital ini, namun masih ada konsumen yang tetap menyukai kegiatan belanja secara langsung dengan mendatangi lokasi toko. Sehingga para pelaku retail tradisional tetap harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan tempat usahanya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belanja melalui media internet yaitu kenyamanan. Konsumen dapat dengan santai tanpa macet lalu lintas, tidak perlu mencari parkir dan berjalan ke toko. Yang kedua, kelengkapan informasi. Kemampuan melakukan interaksi dengan penjual dalam memesan atau mengunduh informasi di mana saat selama terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, waktu. Memberikan pelayanan kepada konsumen 24 jam. Yang keempat, kepercayaan konsumen. Efek penyesalan maupun kekecewaan pembelian atas layanan memberikan dampak pada pembelian berikutnya. Misalnya adanya penipuan, ketidaksesuaian yang dikirim maupun penipuan. Selanjutnya yaitu tipe dan karakteristik perilaku konsumen online. Yang pertama, tipe konsumen online. Tipe perilaku konsumen online berbeda dengan yang lain sesuai dengan tujuan mereka melakukan kegiatan online dalam kaitannya dengan pembelian produk atau jasa secara online, diantaranya yaitu A. Mencari informasi mengenai produk atau jasa yang suatu saat nanti akan dibeli. B. Melakukan pembelian secara online. C. Terlibat dalam komunitas merek produk tertentu sebagai fase perilaku pasca pembelian. D. Guna menjadi sumber atau perihal mengenai merek produk tertentu melalui media sosial. E. Sebagian konsumen lain menjadikan media internet sebagai sarana penjualan kembali produk yang sudah dibelinya ke pihak pembeli lain. Perilaku pembelian online dapat juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi pelayanan website pemar, yaitu yang pertama sebagai pelacak atau trackers, merupakan konsumen online yang mencari dengan sungguh-sungguh suatu produk yang akan dibeli. Konsumen dalam kelompok ini menggunakan internet untuk mencari informasi mengenai harga, metode pengiriman, dan layanan penjualan. Yang kedua, sebagai pemburu atau hunters, merupakan kelompok konsumen yang sekedar ingin mengetahui kategori produk yang mereka butuhkan, sekalipun mereka tidak memutuskan akan membeli atau tidak. Yang ketiga, sebagai explorer atau explorers, merupakan kelompok konsumen yang tidak pernah berpikir mencari kategori produk. Apa yang dipikirkan hanyalah sekedar ingin belanja secara online, tetapi tidak memastikan mereka ingin belanja produk apa. Yang kedua, karakteristik konsumen online. Ciri-ciri khusus konsumen dalam perilaku pembelian online yaitu yang pertama, faktor demografi konsumen seperti gender, umur, pendidikan, penghasilan, dan seterusnya. Yang kedua, tujuan konsumen menggunakan internet. Misalnya untuk mencari informasi produk atau jasa yang dia butuhkan. Yang ketiga, berapa sering dan berapa banyak konsumen melakukan belanja online. Yang keempat, mempunyai kepercayaan dan sikap terhadap pembelian online yang akan menentukan keputusan pembelian secara online. Yang kelima, pengaruh sosial berupa pemberi informasi atau referral yang memberi masukan kepada konsumen masalah belanja secara online. Selanjutnya yaitu media promosi, fungsi dan tujuan bagi konsumen. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Sedangkan promosi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya membujuk. Jadi, media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pembisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Berikut fungsi dan tujuan dari media promosi. Yang pertama, fungsi. A. Informing atau memberikan informasi. Promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen
Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. B. Persuading atau membujuk. Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. C. Reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklanan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan. D. Adding value atau menambah nilai. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambahan bagi penawaran-penawaran mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambahan tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Assetting mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi waraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Yang kedua, tujuan. A. Kategori need atau menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. B. Brand awareness atau memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. C. Brand attitude mendorong pemilihan terhadap suatu produk. D. Brand purchase intention atau membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Purchase facilitation mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. F. Positioning menambahkan citra produk dan perusahaan. Selanjutnya, upaya mengurangi risiko pembelian online. Untuk mengurangi risiko dalam pembelian, maka ada beberapa cara untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, memperhatikan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Pengaruh kualitas pelayanan dalam keputusan pembelian secara online merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen dengan memberikan jawaban atau menyampaikan pesan sesuai keinginan atau permintaan melebihi apa yang diharapkan konsumen. Kualitas layanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Yang kedua, kemudahan terhadap keputusan pembelian. Kemudahan didefinisikan sebagai tingkat di mana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Yang ketiga, kepercayaan dalam keputusan pembelian. Kepercayaan didefinisikan sebagai tingkat di mana seorang percaya bahwa pihak lain akan melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan. Variabel kepercayaan diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. A. Kejujuran dalam mengelola situs jual beli online. B. Kompetensi, yaitu situs dapat bersaing dan dapat diandalkan. C. Informasi yang diberikan dapat dipercaya. 4. Keamanan dalam keputusan pembelian. Dengan banyaknya kasus penipuan, faktor keamanan juga merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi para pengguna e-commerce. Park dan Kim mendefinisikan keamanan atau security sebagai kemampuan toko online dalam melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data konsumen. Apabila jaminan keamanan yang diperoleh dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, maka konsumen akan bersedia membuka informasi pribadinya kepada penjual dan akan membeli dengan rasa aman. Kelima, persepsi risiko
dalam keputusan pembelian. Persepsi akan resiko dinilai sebagai tingkat anggapan pelanggan akan hal negatif yang mungkin terjadi ketika melakukan transaksi secara online. Keenam, persepsi manfaat dalam keputusan pembelian. Menurut Kim et al., persepsi manfaat merupakan keyakinan konsumen tentang sejauh mana ia akan menjadi lebih baik dari transaksi online dengan situs web tertentu. Persepsi manfaat adalah sejauh mana seorang percaya bahwa penggunaan tersebut merupakan teknologi yang akan meningkatkan kinerja pekerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.